Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut ini akan kita lanjutkan menjelaskan tentang kunci jawaban UTS Fisika Dasar 2, Teknik Pertambangan FTKE yang telah dilaksanakan pada hari Senin 25 April 2022 yang lalu. Nah, pada bagian yang pertama telah dijelaskan penyelesaian soal untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan untuk soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini secara lengkap Anda bisa unduh di Google Classroom pada saat pelaksanaan UTS yang lalu ya. Nah, silahkan dibuka kembali. Nah, di sini akan dijelaskan secara ringkas saja, yaitu di dalam sebuah pabrik itu dicetak sebuah silinder pejal yang ukuran silinder pejal ini diameternya 60 cm, berarti jari-jarinya sama dengan setengahnya 30 cm. Kemudian tinggi dari silinder ini sebesar 40 cm. Nah, kemudian silinder pejal ini digantung di dalam suatu ruangan yang posisinya diatur sedemikian sehingga bagian tutup atas dan tutup bawah ini menghadap mendatar ya. Kemudian temperatur pada saat dicetak itu sebesar 180 derajat Celcius. Kemudian digantung di suatu ruang yang temperaturnya 30 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah arus panas dari proses konveksi dari silinder pejal ini ke lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah kalori yang telah dikonveksikannya selama 30 menit ya. Nah, jadi dari kondisi silinder pejal yang digantung ini berarti luas dari selimutnya itu sama dengan keliling lingkaran ini dikalikan ketinggiannya atau 2πRH. Jadi 2pi kali jari-jarinya 30 cm dikalikan tingginya 40 cm. Jadi sama dengan 2400 pi cm kuadrat. Kemudian luas bagian tutup atas dan bawah itu sama dengan PR kuadrat. Jadi R-nya 30, jadi 30 kuadrat dikalikan pi atau 900 pi. Kemudian selisih temperatur silinder dengan lingkungannya delta T sama dengan T1 minus T2 sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat Celcius jadi 150 derajat Celcius. Nah, proses konveksi itu tergantung dari konfigurasi dan posisi benda. Nah, dari tabel koefisien konveksi silahkan dibuka kembali. Saya tinggal terapkan saja di sini. Berarti ada 3 permukaan yang akan memberikan konveksi ke lingkungan sekitarnya, yaitu bagian tutup atas, ini saya sebut sebagai HA, kemudian yang menghadap ke bawah disebut sebagai HB, kemudian dari selimut silindernya, yaitu HS. Nah, jadi dari nilai koefisien konveksi, silahkan dilihat kembali di tabel, maka HA sama dengan HA kecil kali A kali delta T, di mana HA adalah koefisien konveksi yang nilainya 0,595 kali 10 pangkat 4 kali delta T pangkat 1/4. Ini plat yang menghadap ke atas ya. Nah, kemudian delta T-nya 150, berarti 150 pangkat 1/4 dikalikan A, luasnya, ini adalah luas dari tutup silinder pejal tadi, itu sama dengan 150, ya, kemudian dikalikan delta T lagi, delta T-nya sama dengan 150 ya. Jadi luas A-nya 900 pi dari sini cm kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya 88,35 kalori per detik. Kemudian dari tutup bagian bawah atau yang menghadap ke bawah itu sama dengan HB kali A kali delta T. Jadi HB-nya sama dengan 0,314 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T pangkat 1/4. Ini silahkan nanti dilihat di tabel ya. Nah, kemudian kali luas penampangnya sama dengan 900 pi dikalikan delta T 150. Kalau ini kita hitung ketemunya 46,62 kalori per detik. Sedangkan dari bagian selimutnya itu berarti sama dengan HS selimut kali A kali delta T. Jadi H selimut, lihat di tabel, itu nilainya adalah untuk silinder
baik posisi vertikal maupun horizontal itu sama, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 4 kali delta T per D pangkat 1/4. Delta T-nya 150, D diameternya sama dengan 60 cm. Dikalikan dengan A, luas penampangnya sudah dihitung tadi, itu sama dengan 2 pi RH ya, sama dengan 2400 pi, kemudian dikalikan delta T lagi sama dengan 150. Jadi kalau ini kita hitung dengan kalkulator, kita akan ketemu sebesar 142,27 kalori per detik. Nah, sehingga dari 3 bagian ini akan memberikan nilai arus panas total sama dengan HA menghadap ke atas ditambah HB yang menghadap ke bawah ditambah dengan selimutnya, yaitu dari 3-3-nya ini kalau kita jumlahkan 88,35 ditambah 46,62 ditambah 142,27 kalori per detik, itu ketemunya 277,24 kalori per detik. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan bagian A, yaitu arus panas konveksi. Nah, kemudian yang bagian B adalah dalam waktu 30 menit itu berapa jumlah kalori yang sudah dikonveksikan dari silinder pejal ini tadi, yaitu kalau 30 menit dijadikan detik menjadi 30 kali 60 detik menjadi 1800 second atau detik, maka jumlah kalorinya sama dengan H total tadi dari 3 bagian dikalikan delta T waktu ya, yaitu 277,24 kalori per detik dikalikan 1800 detik. Jadi kalau kita hitung ketemunya 499 kali 10 pangkat 3 kalori atau 499 kilo kalori. Nah, ini nilai poinnya kalau Anda menyelesaikan sampai dengan bagian atas ini 20 poin, kalau sampai bagian jawaban A betul 40 poin, kemudian yang bagian B-nya 40 poin, jadi jumlahnya 100 poin untuk soal nomor 3 ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ada 2 jenis logam yang berbeda disambung. Jadi panjang masing-masing logam ini, luas penampangnya adalah 20 cm kuadrat, kemudian panjang masing-masing batang adalah 50 cm, kemudian temperatur ujung kiri dari batang itu 150 derajat Celcius, sedangkan temperatur ujung kanan batang itu 30 derajat Celcius. Nah, konstanta konduktivitas untuk bahan yang di sebelah kiri ini itu sebesar 0,04 kalori per detik cm derajat Celcius, sedangkan yang bagian kanan konstanta konduktivitasnya K2 sama dengan 0,12 kalori per detik cm derajat Celcius. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah berapa arus panas, kemudian yang kedua adalah berapa jumlah panas yang mengalir selama 10 menit, kemudian yang ketiga adalah suhu sambungan di antara 2 logam ini berapa, atau disebut saja TX. Nah, jadi dari T1 150 derajat Celcius, kemudian T2 30 derajat Celcius, berarti selisih temperatur ujung kiri dan kanan sebesar 120 derajat Celcius. Nah, kalau susunannya disambung seperti ini, berarti sama dengan dinding majemuk untuk 2 macam bahan atau 2 lapis. Nah, sehingga berlaku persamaan ini, H sama dengan A, luas penampang, kali T1 min T2 adalah selisih temperatur ujung kiri dan kanan, dibagi dengan L1 per K1 ditambah L2 per K2. L1 dan L2 masing-masing panjang bahan, kemudian K1 dan K2 adalah masing-masing konstanta konduktivitas bahan tersebut. Jadi kalau kita masukkan nilainya, A-nya sama dengan 20 cm kuadrat diketahui, delta T selisihnya 120 derajat Celcius sudah dihitung, kemudian L1 per K1 50 dibagi dengan 0,04, ditambah dengan L2 per K2 50 per 0,12, ya, 50 panjang masing-masing batang. Nah, kalau persamaan ini kita hitung, maka hasilnya sebesar 1,44 kalori per second. Nah, pertanyaan B, berapa jumlah panas yang mengalir selama 10 menit? 10 menit itu berarti kita jadikan detik kali 60 menjadi 600 detik, maka jumlah kalornya delta Q yang merambat melalui sambungan bahan tadi itu sama dengan H kali delta T, hanya 1,44 sudah dihitung di bagian A kali
600 detik. Jadi ketemunya 864 kalori. Nah, kemudian pertanyaan C adalah berapa suhu sambungan di antara dua batang tadi, yaitu dengan menggunakan prinsip bahwa kalau disusun secara seri seperti ini atau dinding majemuk, maka arus panas yang mengalir pada bahan kiri tentu saja sama dengan jumlah arus panas yang mengalir pada bagian kanan, atau H1 sama dengan H2. Jadi dengan persamaan H1 sama dengan H2, H1-nya menggunakan satu lapis bahan konduksi K1 kali A kali T1 min TX per L1. Sedangkan H2-nya sama dengan K2 kali A kali TX min T2 dibagi dengan L2. L1 dengan L2 sama, jadi bisa diringkas. A-nya ini juga sama, ya, luas penampang masing-masing bahan, maka persamaannya tinggal K1 kali T1 min TX sama dengan K2 kali TX min T2. Kalau kita masukkan nilainya K1 0,04, ini 150 T1 dikurangi TX yang kita cari, K2-nya 0,12 dikalikan TX yang dicari dikurangi T2 30. Nah, dari persamaan ini kalau kita hitung, maka ketemu TX-nya sama dengan 240/4 atau 60 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu sambungan dua bahan tadi. Baik, soal yang terakhir, soal nomor 5, ini tentang gelombang. Jadi soalnya sekali lagi silahkan di-download dari materi yang ada di Google Classroom ya pada saat UTS. Nah, persamaannya saya ringkas dalam persamaan langsung saja. Jadi ada gelombang yang mempunyai persamaan gelombang transversalnya seperti ini, yaitu Xi xt, variabel ruang dan waktu, sama dengan 0,04 kali cos 2pi kali dalam kurung 20T min 0,08X. Nah, kalau ada persamaan gelombang seperti ini, maka kita menganalogikan, ada 2pi muncul di sini di belakang kosinus, maka analoginya menjadi A cos 2pi dalam kurung T kecil per T besar dikurangi X per lambda, di mana T adalah waktu, T besar adalah periode, lambda panjang gelombang, X adalah posisi, sedangkan A ini adalah amplitudo. Jadi pertanyaan yang pertama adalah hitunglah berapa amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, cepat, rambat. Pertanyaan A-nya. Kemudian pertanyaan B-nya adalah berapa kecepatan getarnya. Ya. Nah, nanti akan kita lihat dari analogi kedua persamaan ini, maka amplitudonya sama dengan dari sini dianalogikan ini ya menjadi 0,04 dalam meter. Panjang gelombang berarti lambdanya yang di sini di bawah X, berarti ini 0,08 seper sama dengan 12,5 meter. Periodanya dilihat dari sini nih, T per T ya. Jadi 20 T ini menjadi 1/20 periodanya sama dengan 0,05 second. Frekuensi seperti ya, ingat persamaan hubungan frekuensi dengan periode. Sama dengan 1/20 dibalik jadi 20 Hz. Nah, kemudian cepat rambat gelombangnya menggunakan persamaan V sama dengan F kali lambda. Frekuensinya sudah dihitung 20 Hz, kemudian panjang gelombangnya 12,5 meter. Jadi ketemunya 250 meter per detik. Nah, ini mendapatkan 30 poin kalau Anda menjawab bagian A ini. Kemudian kecepatan getar itu dengan menurunkan persamaan terhadap waktu dari fungsi gelombang, yaitu V getar sama dengan diksi xt per dt. Jadi diferensialnya terhadap waktu. Jadi kalau fungsi gelombangnya ini kita diferensialkan terhadap waktu, turunan dari cosinus itu menjadi min sin, kemudian turunan dari 2pi kali 20T min 0,08X terhadap T itu sama dengan minus 40pi, sedangkan 0,04-nya tetap. Nah, jadi kalau ini kita hitung, ketemunya menjadi kecepatan getarnya min 1,6pi kali sin 2pi 20T min 0,08X. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau nilai kecepatan getar pada T sama dengan 0,5 detik dan X atau posisinya 20 meter. Tinggal dimasukkan nilai X dan T-nya ke persamaan yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, ini kalau kita masukkan nilai X-nya 20 meter, kemudian nilai T-nya sama dengan 0,5 detik,
itu akan ketemu persamaan seperti ini, dan hasil akhirnya adalah kecepatan getarnya sebesar minus 2,87 meter per second. Nah, minus artinya getarnya ke arah bawah. Nah, itu adalah pertanyaan bagian B ya. Nah, kemudian pertanyaan bagian C-nya yang terakhir untuk soal nomor 5, yaitu kalau gelombang tadi disuperposisikan dengan gelombang yang kedua dengan beda fasa sebesar 0,5. Jadi ada Si1, Si2, ini fungsi gelombangnya sama, hanya ada beda fasa 0,5. Artinya kalau kita menghitung superposisi gelombang sama dengan menjumlahkan dua gelombang tadi menjadi satu. Yaitu kalau fungsi kosinus ditambah dengan fungsi kosinus, ingat tolong dilihat di tabel persamaan matematika ya, trigonometri, cos ditambah cos itu sama dengan 2 cos cos. Ya, kalau sin ditambah sin sama dengan 2 sin cos. Nah, sudut yang pertama sudut A plus B per 2, yang kedua A min B per 2. Jadi A adalah sudutnya kosinus yang pertama, B adalah sudutnya kosinus yang kedua. Nah, untuk memudahkan hitungannya supaya nggak begitu panjang, maka dihitung dulu nih A plus B per 2. Berarti sudut ini di belakang cos ini ditambah dengan yang kedua dibagi 2. Kemudian A min B dibagi 2, berarti yang ini dikurangi yang ini dibagi 2. Nah, itu kalau kita hitung ketemunya yang A plus B per 2 adalah 2pi kali 20T min 0,08 plus 0,25. Sedangkan A min B per 2 kalau kita hitung dari persamaan sudutnya ini sama dengan min B per 2. Nah, baru dihitung persamaan gelombang superposisinya sama dengan Si1 plus Si2. Kita jumlahkan dari hasil ini, cos plus cos 2 cos cos, maka akan diperoleh AM cos 2pi 20T min 0,08 plus 0,25. Nah, AM ini adalah amplitudo modulasi atau amplitudo maksimum dari hasil superposisinya. Nah, karena yang mengandung cos pi per 2 ini kita tarik ke depan, yang fungsi waktunya kita tarik di belakang, maka 0,04 kali 2 kali cos min pi per 2 ini dijadikan 1 menjadi nilai amplitudo maksimum. Nah, karena cos pi per 2 itu sama dengan cos 90 derajat ya, sama dengan 0. Kita lihat dari fungsi gelombangnya, maka hasil amplitudonya 0. Maka superposisi hasilnya menjadi ini. Nah, ini adalah gambaran secara umum dari dua gelombang tadi yang disuperposisikan. Oke, saya kira itu adalah kunci jawaban dari soal UTS yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.